Halo, shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi kita pada pagi hari ini. Kita akan mengikuti ibadah anak sekolah minggu. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan ingat selalu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bu Luwes yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau berkati firman tersebut, semoga bisa menjadi penuntun langkah kami dan kami bisa mengaplikasikan apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, apakah hari ini masih bersuka cita? Pastinya ya, karena kemarin itu habis merayakan Natal. Natal itu kelahirannya siapa? Anak-anak tahu? Masih ingat? Ya, Natal itu kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Hari ini sama juga, ada seorang yang berbahagia. Seseorang yang berbahagia, yang sudah tua, yaitu Simeon dan Hana. Nah, Simeon dan Hana ini bersuka cita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Adik-adik ingin mendengarkan cerita selanjutnya? Yuk, kita buka dulu Alkitab kita dari Lukas 2, ayat 22 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan
korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yaitu telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setelah 40 hari dari kelahiran Tuhan Yesus, bayi Yesus diserahkan ke bait suci oleh Ayah Yusuf dan Bunda Maria. Ini adalah merupakan tradisinya orang Yahudi untuk membawa anak sulungnya ke bait suci diserahkan kepada Tuhan. Ayah Yusuf dan Bunda Maria juga mempersembahkan persembahan berupa burung terkukur dan burung merpati. Ya, karena memang Ayah Yusuf dan Bunda Maria itu kan orang yang sederhana ya. Jadi kalau mungkin saat ini, seperti saat ini, karena kita mampu memberi lebih dari itu, ya lebih baik. Ya, lebih baik. Di bait suci, mereka itu berjumpa dengan seorang kakek yang hidupnya itu sangat saleh dan sederhana, yaitu namanya kakek Simeon. Kakek Simeon ini senang sekali adik-adik berjumpa dengan bayi Yesus.
Kemudian apa adik-adik? Kakek Simeon ini menggendong bayi Yesus. Dia sangat bersuka cita. Berarti yang bahagia ini saat ini tidak hanya ayah Yusuf dan Bunda Maria ya, tetapi kakek Simeon juga ikut berbahagia. Mengapa? Ya, karena sudah lama kakek Simeon ini menunggu kelahiran Sang Juru Selamat. Kedatangan Yesus Kristus itu lahir di dunia ini karena Allah telah berjanji kepada Simeon bahwa Simeon akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Nah, bahagia kan Simeon? Terlihat dari wajahnya terpancar sinar kegembiraan. Nah, yang membuat kakek Simeon itu bahagia karena dia sudah dijanjikan oleh Allah akan bertemu dengan Sang Juru Selamat. Dia mengatakan bahwa suatu saat nanti ketika Tuhan memanggil dia dalam kedamaian, dalam sejahtera, damai sejahtera. Artinya apa damai sejahtera itu? Dia dipanggil untuk meninggalkan dunia ini. Dia sudah siap. Dan Bapak Simeon mengatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang ada padamu. Nah, di bait suci, di sana, mereka juga bertemu dengan seorang nenek. Nenek ini sudah tua juga, usianya 84 tahun. Seperti nenek-nenek kita yang sekarang ya, sudah 84 tahun, sudah lebih dari itu, tapi masih semangat, masih rajin berdoa, masih tetap beribadah. Wah, senangnya juga nenek Hana ini. Nah, nenek Hana ini sangat taat kepada Tuhan. Dia rajin datang ke bait suci. Dia rajin berdoa. Ketika melihat bayi Yesus, nenek Hana sangat bersyukur. Kemudian mereka menceritakan ke semua orang yang dia temui, ke banyak orang, bahwa damai sejahtera itu ada padanya, ada pada kita semua. Karena Sang Juru Selamat dunia telah datang. Nah, hal ini sama adik-adik, kita rasakan saat ini. Ya, karena Tuhan Yesus telah lahir untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi, marilah kita rajin berdoa, rajin beribadah, supaya apa yang kita harapkan, yang menjadi harapan kita, sama, akan terwujud, akan terpenuhi seperti harapannya kakek Simeon dan nenek Hana. Yuk, kita semua percaya seperti nenek Hana dan kakek Simeon untuk bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus ini dan kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersukacita. Sang Juru Selamat kami telah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh meneladani apa yang dilakukan oleh kakek Simeon dan nenek Hana untuk selalu berpengharapan kepadamu. Biarlah Tuhan, hidup kami selalu seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami,
Doa ini kami panjatkan. Amin.